dan juga kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis thalabil ilmi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan kita bulan yang lalu, kalau tidak salah kita masih membahas seputar perang Uhud. Belum selesai kan perang Uhud? Belum. Nah, setelah perang berakhir, maka yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah mencari para syuhada, mencari kaum muslimin yang gugur dalam perang Uhud. Tafaqqudu asy-syuhada'i wa hamzatu bainahum. Pencarian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan nanti di antara para sahabat Nabi yang gugur atau yang syahid ada Hamzah di antara mereka. Hamzah itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faraghan nasu liqatlahum. Selesai peperangan, orang-orang kemudian sibuk untuk mencari teman-teman mereka yang gugur dalam peperangan. Wa bada'an nabiyyu yatafaqqadu ashabahu. Kemudian Nabi pun memulai untuk mencari para sahabatnya. Faqala, dan beliau bertanya, man rajulun yang zuruli ma fa'ala Sa'd bin Rabi'. Siapa di antara kalian yang bersedia mencarikan untukku, melihatkan untukku apa yang terjadi pada Sa'ad ibnu Rabi'. Afil ahya'i huwa am fil amwat. Apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan Nabi kepada sahabat-sahabat beliau yang masih hidup. Ada enggak di antara kalian yang mau melihatkan, mencarikan untukku apa yang terjadi pada Sa'ad ibnu Rabi'? Nah, Sa'ad ibnu Rabi' itu siapa? Sa'ad ibnu Rabi' ini adalah termasuk salah satu sahabat Ansor. Artinya beliau merupakan penduduk asli kota Madinah. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah. Nah, salah satu yang dipersaudarakan namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah, dipersaudarakan dengan ini Sa'ad ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah keadaannya miskin. Ketika di Mekah kaya, tapi tatkala hijrah ke Madinah seluruh kekayaannya ditinggalkan di kota Mekah dan dirampas, diambil oleh orang-orang Quraisy. Hijrah ke Madinah hanya membawa pakaian yang melekat di badan, gambarannya begitu. Melihat orang-orang muhajirin ini keadaan mereka rata-rata miskin, maka Nabi persaudarakan dengan orang-orang Ansor, yang mana orang-orang Ansor ini diberi tugas untuk membantu saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Nah, setelah dipersaudarakan, Sa'ad ibnu Rabi' ini karena kaya, dia rela berbagi setengah harta beliau kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi berat setengah hartanya itu ditawarkan pada Abdurrahman bin Auf. Kayak Abdurrahman, ini hartaku banyak, aku akan membaginya jadi dua, separuh untukmu. Rukoku itu banyak, separuh untukmu. Kebun kurmaku banyak, separuh untukmu. Nah, istriku dua, punyanya di situ. Istriku dua.
Nah, kalau engkau berkenan, ku ceraikan salah satu sehingga engkau bisa menikahinya. Mendapat penawaran yang begitu spektakuler dari Sa'ad ibn Rabi', ternyata Abdurrahman bin Auf tidak lantas menerimanya begitu saja. Beliau kemudian menolaknya dengan baik seraya mendoakan keberkahan bagi Sa'ad ibn Rabi'. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi hartamu. Dullani ala suq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar kota Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak mau merendahkan dirinya dengan sekedar menerima pemberian dari saudaranya. Beliau memulai usahanya, memulai kerajaan bisnisnya dari pasar. Sampai akhirnya nanti tidak butuh waktu lama, Abdurrahman bin Auf tampil muncul sebagai salah satu orang yang paling kaya di kota Madinah. Ini Sa'ad ibn Rabi'. Nah, karena pengorbanan dan perjuangan Sa'ad ibn Rabi' ini, maka beliau memiliki atau menempati satu tempat istimewa di hati Rasulullah. Maka ketika perang berkecamuk, dilihat kok Sa'ad ibn Rabi' nggak ada, nggak kelihatan. Ini padahal perang sudah selesai, kok Sa'ad ibn Rabi' nggak kelihatan. Maka Nabi tanya pada teman-temannya, siapa di antara kalian yang mau mencarikan untukku apa yang terjadi pada Sa'ad ibn Rabi'? Apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Lalu ada seorang sahabat, faqala rajulun minal ansor ana. Kata salah satu sahabat Ansor, aku ya Rasul, aku yang akan mencarikannya. Kemudian sahabat ini pergi mencari kira-kira di mana ini Sa'ad ibn Rabi'. Dia terluka, apa meninggal dunia atau sehat-sehat saja, dia keliling mencari. Nah, begitu sudah keliling, akhirnya sahabat Ansor ini mendapati Sa'ad ibn Rabi' sedang terkapar di antara tumpukan jenazah. Dalam keadaan terluka parah, nafasnya sudah tersengal-sengal. Kanan kirinya jenazah semua. Nah, ini terbaring masih bernafas, masih hidup, tapi dalam keadaan sudah terluka parah. Nah, begitu ketemu, sahabat Ansor ini bertanya, Inna Rasulullah amaroni an anzuro afil ahya'i anta afil amwat. Sa'ad, Rasulullah memerintahkanku untuk melihat apa yang terjadi padamu. Apakah kamu masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Faqala, kemudian dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki oleh Sa'ad ibn Rabi', dia menjawab, ana fil amwat. Kata Sa'ad apa? Aku mati gitu. Aku termasuk bagian dari orang-orang yang mati. Ketika beliau mengucapkan itu, keadaannya itu sebenarnya masih apa? Masih hidup. Ini bukan berarti beliau berbohong, enggak. Jadi beliau ini kan orang soleh, orang mukmin. Ya, jadi seakan-akan beliau ini sudah punya firasat, sebentar lagi akan apa? Meninggal dunia. Maka ana fil amwat, aku ini mati sudah. Lalu fa'ablik Rasulullah salami, nanti sampaikan salamku kepada Rasulullah. Wa qul lahu, dan katakan pada Nabi, inna Sa'd bin Rabi' yaqulu laka. Katakan pada Nabi, sesungguhnya Sa'ad ibn Rabi' berkata kepadamu ya Rasulullah, jazakallahu anna khaira ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu ya Rasulullah, lebih baik atau melebihi kebaikan yang bisa diberikan oleh umat kepada nabinya. Ini ucapan pesan terakhir Sa'ad ibn Rabi' kepada Rasulullah yang diminta untuk disampaikan oleh sahabat ini. Jazakallahu khairan atau jazakallahu anna khaira ma jaza nabiyyan an ummati. Terima kasih ya Rasul, atau semoga Allah membalasmu ya Rasulullah dengan kebaikan yang melebihi kebaikan yang bisa diberikan oleh seorang umat atau suatu umat kepada nabinya. Kalau bahasa gampangnya gini, terima kasih ya Rasul, terima kasih banyak. Bahasa gampangnya begitu. Wa abligh qaumaka annis salam.
Kemudian saat melanjutkan, sampaikan salamku kepada kaummu. Kaummu berarti ya teman-temanku juga, teman-temanmu. Ya, sampaikan salamku kepada teman-temanmu. Wa qul lahum, dan katakan pada mereka, inna Sa'd bin Rabi' yaqulu lakum. Katakan pada teman-teman kita semua, sesungguhnya Sa'ad ibn Rabi' berkata, berpesan kepada kalian, innahu la udhra lakum indallah in khalasu ila nabiyyikum wa fikum ainun tatarruf. Sesungguhnya tidak ada uzur bagi kalian apabila mereka musuh-musuh Allah itu bisa sampai pada nabi kalian sementara mata kalian masih terbuka. Tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah kalau sampai ada musuh yang bisa menyentuh nabi kalian sementara mata kalian masih terbuka. Jadi gini loh, jangan sampai musuh itu bisa mendekat pada nabi padahal kalian masih hidup. Jangan sampai nabi terluka sementara kalian tidak terluka. Jangan sampai nabi meninggal padahal kalian masih hidup. Kalau itu terjadi, maka bagaimana kalian akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal sebagai orang mukmin itu jiwa raganya harus dikorbankan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa mata radhiyallahu anhu. Setelah mengucapkan pesan itu, Sa'ad ibn Rabi' menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau meninggal dunia sebagai salah satu syuhada dalam perang Uhud. Ya, Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Wa kharajan nabiyyu yaltamisu Hamzata. Nabi kemudian keluar sendiri, bergerak sendiri untuk mencari paman kesayangannya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Fawajadahu fi batnil wadi. Setelah keliling, Nabi mendapati paman beliau yaitu Hamzah berada di sebuah lembah. Qad butira batnuhu an kabidihi wa mustila bihi. Fajudi'a anfuhu wa udhunahu. Ketika Nabi mendapati Hamzah, keadaan beliau itu perutnya sudah dirobek, jantung dan jeruannya sudah hilang, sudah dikeluarkan berceceran, telinga dan hidungnya sudah dimutilasi. Itu kondisi Sayyiduna Hamzah ketika didapati Rasulullah selesai perang Uhud. Jenazahnya Hamzah itu diperlakukan secara tidak manusiawi oleh siapa yang melakukan itu? Hindun dan teman-teman perempuannya. Jadi dulu kita ceritakan saat perang Uhud, orang-orang Quraisy itu mengikut sertakan para perempuan. Bukan untuk ikut berperang membawa senjata, enggak. Para perempuan ini hanya diminta sebagai penyemangat, cheerleader, biar bapak-bapaknya tidak kabur saat berperang. Nah, setelah perang berakhir, para perempuan ini mendapat kok kaum muslimin kalah. Dan mereka tidak tinggal diam. Mereka ikut berpencar mencari jenazahnya orang-orang Islam, lalu mereka memperlakukan jenazah itu dengan perilaku yang tidak beradab, yang tidak manusiawi. Mereka bawa pisau, kemudian hidung kaum muslimin dipotong, telinganya dipotong, kemudian hidung dan telinga itu dijadikan kalung dan gelang. Setelah itu dijadikan sebagai makanan binatang buas. Seperti itu. Dan itu adalah perilaku yang tidak manusiawi. Perbuatan itu tidak hanya diingkari oleh kaum muslimin, bahkan diingkari oleh pimpinan orang Quraisy saat itu bernama Abu Sufyan. Jadi sebelum ada kejadian itu, perilaku tidak manusiawi terhadap jenazah kaum muslimin, perang itu terhormat. Ya, artinya ketika berperang, setelah memastikan musuh itu meninggal dunia, maka jenazah musuh itu tidak boleh dicabik-cabik, tidak boleh dimutilasi. Begitu musuh sudah mati, ya sudah selesai, ditinggalkan. Terhormatnya perang masa itu demikian. Jadi meskipun ini orang mukmin sama orang kafir perang, misalnya yang
Kafir ini mati. Kalau sudah mati ya sudah selesai, ditinggalkan. Nggak boleh lantas kemudian apa? Kepalanya dipotong, dijadikan hiasan, telinga, hidungnya dimutilasi. Tidak ada seperti itu. Nah, baru ada dan dilakukan oleh Hindun beserta teman-teman perempuannya terhadap para syuhada Uhud. Dan Nabi mendapati pamannya dalam keadaan seperti itu, dan itulah yang membuat Nabi betul-betul marah saat perang Uhud. Jadi Nabi ketika mendapati pamannya keadaannya tidak, sudah nggak karu-karuan itu, Pak. Nabi betul-betul marah sampai-sampai Nabi nanti mengucapkan satu kalimat yang mengekspresikan betapa marahnya Rasulullah SAW. Nah, yang harus dipahami, Nabi marah itu bukan karena pamannya terbunuh, bukan. Kalau hanya sekedar Hamzah meninggal atau syahid, itu mesti akan dimaklumi oleh Rasulullah. Ya, karena konsekuensi dari berperang itu kalau tidak hidup ya mati. Tetapi yang membuat Nabi marah adalah ketika melihat jenazah pamannya diperlakukan dengan tidak manusiawi tadi. Perutnya dirobek, jantungnya udah hilang, ususnya brodol ke sana kemari, hidungnya hilang, telinganya hilang. Itu yang membuat Nabi SAW marah. Sampai-sampai beliau mengatakan, saking tidak teganya melihat jenazah itu, laula antahzana Sofiyah. Kalau bukan karena Sofiyah nanti akan sedih. Sofiyah itu adalah adiknya Hamzah. Berarti bibinya Rasulullah SAW. Wa takuna sunnatan min ba'di, dan khawatir akan menjadi sunnah yang diikuti setelah kematianku. La taraktuhu hatta yakuna fi butunis siba wa hawasilit thair, maka niscaya aku akan meninggalkan, membiarkan jenazahnya Hamzah menjadi makanan binatang buas dan makanan burung-burung liar. Coba, jadi Nabi mengatakan hal itu bukan berarti kemudian beliau nggak mau ngurusi jenazahnya, enggak. Itu hanya ekspresi dari Nabi begitu melihat jenazah pamannya itu sudah sangat sulit untuk diurusi. Jadi seakan-akan menjadikan jenazah itu sebagai makanan binatang buas, dibiarkan dimakan oleh binatang buas, itu lebih mudah daripada harus mengurusi jenazahnya. Walaupun nanti tetap diurusi oleh Nabi. Jadi jangan dibayangkan, oh berarti jadi makanan binatang buas. Enggak. Sampai hari ini ada kuburannya siapa? Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Dan nanti kalau kita ziarah ke Uhud, kita misalnya kita pergi haji atau umroh, kemudian tatkala di Madinah ada city tour atau ziarah sekitar kota Madinah, dan nanti biasanya akan diajak mengunjungi Uhud, Gunung Uhud, perbukitan Uhud ini. Nah di situ ada makam para syuhada Uhud, dan salah satunya adalah makam Hamzah radhiyallahu anhu. Akhirnya saking marahnya kemudian Nabi mengatakan, wallahi la in azharani Allah ala Quraisyin fi mawtinin minal mawatin la umatsilanna bi 30 rajulan minhum. Kalau nanti seandainya Allah gantian memenangkan kami atas orang-orang Quraisy, aku akan memutilasi 30 orang di antara mereka. Ini ucapan Nabi yang lahir karena kemarahannya, sebagai ekspresi betapa marahnya Nabi kala itu. Nanti kalau gantian kami yang menang, kata Nabi, aku akan mutilasi, akan aku cacah 30 orang di antara mereka. Yang dicacah satu orang, pamannya sendiri. Dan Nabi saking marahnya mengatakan, akan kucacah, kumutilasi 30 orang di antara mereka. Lah para sahabat melihat dan mendengar kemarahan Nabi itu. Akhirnya mereka ikut-ikutan mengatakan, wallahi demi Allah, la in aghfaranallahu bihim yauman minad dahri, kalau suatu hari Allah menangkan kami atas mereka, la numatsilan nabihim, kami akan mutilasi mereka dengan permutilasian yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab
sekalipun. Jadi kalau mereka hanya misalnya gini, hanya mutus hidung sama telinga, nanti gantian kami cacah mereka jadi apa? Jadi bubur misalnya begitu. Wah, itu ekspresi kemarahan para sahabat Nabi karena melihat nabinya marah. Nah, tetapi ucapan itu kan tidak benar. Ya. Ucapan atau keinginan Nabi dan para sahabatnya ini kan tentu tidak sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dibiarkan nanti akan terjadi sikap yang kelewat batas. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya sebagai rambu-rambu agar Nabi dan para sahabatnya itu tidak keluar dari koridor. Maka turun firman Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bi. Kalau kalian mau menyiksa, itu siksalah semisal seperti siksaan yang kalian terima. Kalau ingin membalas, balaslah dengan apa? Penderitaan yang sepadan. Nah, itu kaidah ketika kita ingin menerapkan apa? Kisos. Kalau pengen membalas, balasan yang kamu berikan itu harus sepadan dengan penderitaan yang kamu rasakan. Nah, ini akan sulit untuk mengaplikasikannya, untuk menerapkannya. Kalau kisos itu berkaitan dengan nyawa, maka bisa diterapkan. Satu nyawa dibalas satu nyawa. Tapi kalau berkaitan dengan luka, dengan rasa sakit, itu kisosnya bagaimana? Bapak dipukul, kan aturannya boleh membalas pukul kan? Tapi aturan di dalam membalas itu harus yang sepadan. Kita memastikan bahwa pukulan kita sepadan dengan pukulan dia itu bagaimana? Ya kan, Bapak dipukul, plok misalnya, kalau ditampar, plok sekali. Secara hukum kan boleh kita mengkisos membalas. Tampar dibalas apa? Tampar. Tapi aturannya harus yang bimithli, yang semisal, yang sepadan. Nah, gimana kita bisa memastikan kalau kekuatan tamparan kita itu sepadan dengan kekuatan tamparan dia? Nah, ini yang susah. Ya kalau bisa silakan, tapi kalau nggak bisa nanti ada opsi yang lebih baik, yang ditawarkan oleh Al-Quran. Bapak dipukul satu kali wajah misalnya, gigi lepas 2, sekali pukul langsung lepas 2. Kalau mau mengkisos, mau membalas, itu ya harus dengan satu kali pukulan yang membuat gigi dia lepas 2. Lah gimana caranya? Bapak balas puak sekali, lepas 3 ternyata. Bapak punya utang 1, dia balas lagi. Oh, kelebihan 1 lagi. Bolak-balik sampai apa? Habis lah. Nah, itu susah aja. Makanya kelanjutan ayatnya apa? Tadi, kalau kamu pengen membalas, pengen menyiksa, balaslah dengan yang sepadan. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan kalau kalian sabar, maka sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi seakan-akan kalian dikasih 2 opsi, Pak. Jadi Nabi dan sahabat saat itu dikasih 2 pilihan. Boleh membalas, tapi catatannya harus yang sepadan, seimbang. Atau sabar. Di antara 2 itu yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik adalah sabar. Ya namanya perang kan ya gitulah. Kalaupun ada kezaliman, ada pelanggaran yang dilakukan oleh musuh, jangan lantas membuat jangan sampai hal itu membuat kamu juga melakukan pelanggaran. Kalau mereka melakukan pelanggaran, kamu balas dengan pelanggaran, bedanya apa? Makanya dikasih opsi sabar yang lebih baik. Setelah itu ayat berikutnya Allah arahkan mereka untuk apa? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya seakan-akan dikasih pilihan, boleh membalas atau sabar. Sabar ini lebih baik. Tapi ayat berikutnya langsung kaum muslimin diberi arahan untuk sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Akhirnya apa? Fa'afa sallallahu alaihi wasallam wa sabara, Nabi kemudian sudah mulai tenang hatinya dan bersabar. Dan Nabi melarang para sahabatnya untuk melakukan apa? Mutilasi. Maka nanti di perang-perang selanjutnya itu enggak ada kok sahabat kemudian membalas perlakuan keji Hindun dan teman-temannya dengan gantian memutilasi korban perang mereka.
Enggak ada ceritanya seperti itu. Baik. Akhirnya wa dzukira, dan disebutkan anna nabiyya qala, Nabi kemudian berkata, hina waqafa al Hamzah, ketika berdiri di samping jenazahnya Hamzah, apa? Lan asoba bimisdika abadan. Tidak akan menimpa kaum muslimin seperti yang menimpamu sekarang. Tidak akan pernah akan ada musibah yang menimpa kaum muslimin sebagaimana yang menimpamu hari ini. Baik. Ini adalah kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akbalat Sofiyah bintu Abdul Muttalib litangdura ila Hamzah. Nah, setelah semua jenazah sudah ditemukan, nah jumlah yang meninggal dunia berapa? Sekitar 70 orang. Jadi bukan kuburan kaum muslimin yang syahid saat perang Uhud itu sekitar 70 orang. Nah, sebagaimana orang kafir yang mati ketika perang Badar, jumlahnya juga 70. Maka Abu Sufyan menganggap perang Badar dengan perang Uhud itu sebagai hasil yang imbang, satu-satu. Ya, di perang Badar orang kafir mati 70, di perang Uhud kaum muslimin yang syahid juga 70. Maka dalam pandangan orang kafir ini imbang satu-satu. Tapi dalam pandangan kaum muslimin tidak mungkin imbang, karena yang mati dari kalangan orang kafir masuk neraka, yang meninggal dari kalangan orang muslim masuk surga. Maka nggak bisa disebut imbang, nggak bisa disebut seri. Nah, setelah jenazah semuanya diketemukan, datang Sofiyah. Nah, Sofiyah itu bibinya Rasulullah, adiknya Hamzah, pengen melihat jenazahnya Hamzah. Sofiyah itu kan perempuan, Pak. Dan kita tahu perempuan itu hatinya begitu rapuh, lebih mengedepankan perasaan, nggak tegaan, terkadang nggak kuat melihat darah. Sofiyah datang, Pak, pengen melihat Hamzah yang kondisi jenazahnya Hamzah itu sudah sangat memprihatinkan. Maka di situ Nabi merasa tidak tega. Nabi mengkhawatirkan perasaannya bibinya, yaitu Sofiyah. Maka Nabi mengatakan, qala libniha Az-Zubair ibn al-Awwam. Nabi kemudian berkata pada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu putranya Sofiyah. Di Zubair bin Awam itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Kata Nabi pada Zubair apa? Ilqiha. Ilqiha apa? Laqiya yalqa. Laqiya yalqa. Ilqaha. Zubair, temui ibumu. Sana, temui ibumu. Fa'arji'ha, dan mintalah dia untuk kembali. Jadi Sofiyah baru datang, sebelum ketemu dan melihat jenazah Hamzah, Nabi sudah melihatnya dan berkata pada putrinya Sofiyah, sana temui ibumu. Sudah pulang saja, nggak usah melihat jenazahnya Hamzah. La taroma biakhiha, supaya dia tidak melihat apa yang terjadi pada saudaranya. Nabi itu kasihan pada bibinya ini. Kalau melihat jenazah kakaknya kok nggak karu-karuan, itu nanti bagaimana perasaannya, bagaimana terluka hatinya itu. Maka akhirnya Zubair datang menemui ibunya terus ngomong, ya ummah, wahai ibuku, inna Rasulullah ya'muruki an tarji'i. Rasulullah memintamu untuk pulang saja. Ini kata Zubair kepada ibunya, wahai ibu, Rasulullah memintamu agar engkau apa? Pulang saja. Qalat, Sofiyah menjawab, lima, lu ngopo? Kenapa? Ngapain kok aku disuruh apa? Pulang. Wa qad balaghani annahu mustila bi akhi wa dzalika fillah. Aku sudah dengar kalau saudaraku yaitu Hamzah itu badannya dimutilasi, dan itu semata-mata karena membela agama Allah. Jadi berita atau informasi kalau jenazah Hamzah sudah enggak karu-karuan itu ternyata sudah sampai kepada Sofiyah. Jadi ketika dia datang sebenarnya sudah dalam keadaan mempersiapkan diri, mentalnya sudah siap untuk melihat apapun dan bagaimanapun kondisi Hamzah. La ahtasibanna, aku akan berharap pahala di sisi Allah. Wala asbiranna insyaallah, dan aku benar-benar akan sabar insyaallah. Jadi enggak apa-apa, aku akan tetap melihatnya. Aku akan sabar, aku akan berharap pahala di sisi Allah. Nah, mendengar tekad dari Sofiyah, kemudian Nabi mengatakan khalli sabilah. Ya sudah kalau gitu biarkan lewat. Biarkan dia melihat siapa? Saudaranya.
Fa'atadhu, akhirnya Sofiyah pun mendatangi Hamzah. Fanadharat ilaihi, dia melihat pada jenazah Hamzah itu. Wa shallat alaih, dan dia Sofiyah ini menyolatkan kakaknya. Nah ini satu informasi bahwa Sofiyah itu menyolatkan kakaknya. Padahal Rasulullah itu tidak menyolatkan para syuhada Uhud. Jadi nanti kalau Bapak ngaji kitab fikih, ketika kita ngurusi jenazah, kewajiban kita itu kan 4 kan? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Tetapi ada pengecualian. Artinya ada yang dikecualikan di dalam pengurusannya, tidak mesti harus 4 hal ini. Nah, salah satu yang dikecualikan adalah orang-orang yang mati syahid di medan perang. Nah, mereka itu hanya langsung nomor 2 dan nomor 4, langsung dikafani dan langsung dikuburkan, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Karena nanti Rasulullah dan kaum muslimin tidak menyolatkan para syuhada Uhud. Tetapi ada informasi, ada sejarah yang mencatat kalau Sofiyah itu menyolatkan siapa? Kakaknya. Nah, jadi Sofiyah itu menyolatkan kakaknya. Jadi secara umum Rasulullah dan kaum muslimin itu tidak menyolatkan para syuhada Uhud, tetapi ada Sofiyah bibinya Nabi yang menyolatkan Hamzah radhiyallahu anhu. Baik. Nah, akhirnya apa? Wastarja'at, Sofiyah pun istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wastaghfarat, dan beliau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah betapa keteguhan hati seorang Sofiyah, seorang perempuan yang melihat jenazah kakaknya dalam keadaan yang betul-betul memprihatinkan, tetapi beliau mampu bersabar. Beliau tetap kuat menjaga mental dan dirinya untuk tidak menangis yang berlebihan, untuk tidak teriak-teriak, dan untuk tidak meratapi keadaan. Inilah yang harus diteladani oleh setiap wanita dari kaum muslimin ketika mendapati suaminya, kakaknya, bapak atau ibunya, atau anaknya, atau siapapun yang meninggal dunia. Hendaklah mereka bersabar dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai jerit-jerit, ya jangan sampai mukul-mukul atau ngerobek-ngerobek baju. Sedih boleh, nangis boleh, tapi kalau sampai jerit-jerit, sampai ngerobek-ngerobek baju jangan. Gitu. Nah, ini seorang Sofiyah. Nah, ditambah lagi Nabi itu juga begitu, Pak. Nabi itu sangat penyayang, sangat lembut hatinya, terutama kepada para perempuan. Nabi itu nggak tegaan. Makanya dari awal ketika melihat Sofiyah itu datang, pengen melihat jenazahnya Hamzah, Nabi larang dulu. Nabi kasih peringatan dulu. Beliau lakukan itu bukan karena beliau nggak ingin jenazahnya Hamzah dilihat, enggak. Semata-mata demi menjaga perasaan siapa? Sofiyah. Itu pertimbangan dari Nabi SAW. Maka sebagai laki-laki kita harus meneladani apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga perasaan siapa? Wanita, para perempuan. Ya, jangan membuat para wanita itu sedih. Jangan membuat para wanita itu tersinggung. Mudahkan urusan mereka. Ya, para suami jangan sampai mempersulit istrinya. Ya, untuk urusan makan saja itu ada model-model suami yang ribet sekali, Pak. Dimasakin ini nggak cocok, dikasih ini nggak mau. Permintaannya itu aneh. Nah, itu jangan seperti itu. Ya kayak Nabi lah. Dia ada sarapan apa? Oh, belum ada. Ya sudah, aku puasa. Nah, itu Nabi. Artinya beliau nggak pengen merepotkan istrinya. Jadi ada sarapan apa? Ada makanan apa? Oh, belum masak, belum ada. Ya udah, aku puasa saja. Nah, itu Nabi. Nah, kalau kita kan enggak, ada makanan apa? Ini nasi goreng. Pagi-pagi kok nasi goreng. Itu kita, Pak. Jangan begitu ya. Apapun yang disuguhkan oleh istri bapak ya disyukuri, dinikmati. Baik. Summa amaran Nabi bidafni Hamzah. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menguburkan Hamzah wa ma'ahu ibnu ukhtihi Abdullah ibnu Jahshin. Nah, Hamzah itu dikuburkan bersama anak saudarinya. Berarti dengan keponakannya, yaitu Abdullah bin Jahshin. Dalam satu kuburan, Pak, dalam satu lubang. Wa amara bi an yajma'a bainar rajulaini was salasati fil qabril wahid. Dan Nabi memerintahkan untuk menguburkan
2 jenazah atau 3 jenazah dalam satu lubang. Jadi kalau ditanya hukum menguburkan 2 jenazah dalam satu lubang itu boleh atau tidak? Maka dalam kondisi tertentu hukumnya apa? Boleh. Karena saat perang Uhud, selesai perang Uhud, para jenazah kalau dari kaum muslimin itu 2 orang atau 3 orang dikuburkan dalam satu lubang. Bahkan wahyanan fil kafanil wahid, 2 atau 3 jenazah itu dikafani dengan satu kain. Jadi 2 orang langsung dijejer, dikafani bareng. Seperti itu yang terjadi pada jenazah perang Uhud. Nah, maka dalam satu keadaan hukumnya boleh. Ya. Lalu setelah dikuburkan, kenapa kok para syuhada Uhud ini tidak dimandikan dulu? Nabi mengatakan gini, ana syahidun ala haula annahu ma min jarihin yujrahu fi sabilillah illa wallahi yab'athuhu yaumal qiyamati bidami jarhihi al-launu launud dam wa rihu miskin. Kenapa kok orang yang mati syahid itu enggak dimandikan? Karena Nabi mengatakan, aku bersaksi bahwa siapapun yang terluka di jalan Allah, pasti nanti Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan darah yang mengalir. Warnanya warna darah, tetapi aromanya minyak kasturi. Itu diantara rahasia, diantara hikmah. Kenapa orang yang mati syahid, yang terluka badannya misalnya berdarah-darah itu tidak dibersihkan dulu, tidak dimandikan dulu. Karena nanti pada hari kiamat darah-darah itu akan bersaksi. Ya, jadi ketika dibangkitkan, mereka juga dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana ketika mereka meninggal dunia. Masih darahnya masih mengalir, warnanya warna merah darah, tetapi aromanya kasturi. Itu. Hanya saja bagian tubuh yang hilang tadi sudah kembali utuh. Jadi jangan bayangin Hamzah itu bangkit dalam keadaan apa? Tanpa hidung, tanpa telinga, terus perutnya robek. Menakutkan kalau begitu. Bangkitnya sudah utuh, hidungnya sudah kembali, telinganya kembali, perutnya sudah nyatu, jantung hatinya sudah nyatu. Hanya darahnya masih mengalir segar, warnanya warna darah. Darah itu merah jenderal, ya. Warnanya warna darah, terus aromanya aroma kasturi. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah berkenaan dengan apa? Para syuhada Uhud, ya. Nah, dari cerita tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, an-nabiyyu yahtasirul juhda alal muslimin. Jadi selesai perang Uhud, Nabi itu berusaha meminimalisir mungkin pekerjaan kaum muslimin, ya. Wa kanu jarha. Kenapa Nabi berusaha meminimalisir seminimal mungkin pekerjaan kaum muslimin setelah perang Badar? Karena Nabi melihat kaum muslimin itu sedang terluka. Nah, di antara cara yang dilakukan oleh Nabi adalah dengan mengumpulkan 2 orang atau 3 orang jenazah dalam satu lubang. Nah, itu tujuan Nabi kenapa? Kenapa Nabi memerintahkan 2 orang atau 3 orang dimasukkan satu lubang? Supaya apa? Supaya pekerjaan kaum muslimin lebih ringan. Coba, kaum muslimin yang masih hidup kan dalam keadaan terluka, mereka capek, lelah gitu kan. Sementara harus menguburkan 70 jenazah. Kalau masing-masing jenazah harus dibuatkan satu lubang, berarti mereka harus menggali 70 lubang. Berat betapa capeknya. Sudah capek, terluka, masih harus menggali 70 lubang. Maka di situ kecerdasan Nabi, kebijaksanaan Nabi. Nabi melihat mereka ini lelah, sudah gali saja. Kalau misalnya masing-masing lubang diisi 3 orang, berarti mereka hanya perlu menggali berapa? Sekitar 20 lubang. Nah, itu tentu jauh lebih mudah daripada harus menggali 70 lubang. Nah, itu perhatian Nabi itu karena itu kecerdasan Nabi, Pak. Enggak semua orang bisa berpikir seperti Nabi. Idealnya memang satu lubang untuk satu jenazah, idealnya. Tetapi ketika keadaan itu tidak ideal, maka ya jangan menuntut harus ideal. Ya, idealnya satu lubang satu jenazah, betul. Tapi kalau keadaan sudah tidak ideal, kondisi tidak memungkinkan, maka satu lubang boleh diisi 2 atau 3 jenazah. Satu. Yang kedua,
ketika menguburkan jenazah itu ada sahabat yang lebih diprioritaskan, artinya didahulukan untuk dikuburkan. Lah yang dijadikan tolak ukur atau standar Nabi di dalam mendahulukan jenazah mana yang harus dikuburkan, yuqaddamu ahfazuhuma lil Quran. Yang didahulukan adalah siapa di antara mereka yang lebih banyak hafal Al-Quran. Itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Inilah salah satu keutamaan Al-Quran. Jadi Nabi ingin menunjukkan orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran itu lebih utama, lebih berhak didahulukan daripada yang tidak ada Al-Quran atau Al-Qurannya lebih sedikit. Jadi kalau ada 2 jenazah misalnya, satu hafal 30 juz, yang kedua hafal juz 30, maka nanti yang didahulukan untuk dikuburkan adalah yang hafal 30 juz sebagai penghormatan dia terhadap hafalannya Al-Quran. Nah, seperti itu. Wa yujma'u bainal mutasahibaini fid dunya, dan dikumpulkan dalam satu lubang itu orang-orang yang di dunia juga sudah bersahabat. Jadi bahkan dalam urusan menguburkan jenazah, Nabi itu masih memikirkan perasaan kaum muslimin. Kan dalam satu lubang diisi 2 jenazah. 2 jenazah atau 3 itu siapa? Ya orang-orang yang ketika di dunia itu sangat akrab. Misalnya nih, saya akrabnya dengan si A. Teman saya banyak, tapi saya paling akrab dengan si A. Si B, si C, si D itu ya teman saya semua, tapi nggak begitu akrab. Ketika saya dan teman-teman tadi mati semua, sementara satu lubang untuk 2 jenazah, maka nanti dalam satu lubang itu saya akan digabungkan dengan siapa? Si A, yang merupakan teman akrab ketika masih hidup. Dan itu Nabi sampai mikir sejauh itu, bahkan ketika sudah meninggal dunia. Yang ketiga, arada ba'dul muslimin an yunqila syuhada'ahu ila maqbaratihi fil Madinah. Sebagian kaum muslimin sempat punya keinginan untuk membawa jenazah mereka kemana? Ke kuburan yang ada di kota Madinah. Berarti kuburan apa ini? Baqi, ya, samping Masjid Nabawi. Jadi sebagian sahabat ada yang, aduh kita bawa pulang saja, kita kuburkan di Baqi di kota Madinah. Terus kata Nabi apa? Kuburkanlah mereka di mana mereka meninggal dunia. Nah, ucapan Nabi ini kemudian menjadi sunnah bagi kita. Sunnahnya orang mati atau orang dikubur itu ya di mana dia meninggal dunia. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita tilik histori sejarah ucapan Nabi itu, ya salah satu latar belakang kenapa Nabi mengatakan kalimat itu adalah ya untuk meringankan kaum muslimin. Coba bayangkan Pak, kalau kaum muslimin dalam keadaan lelah, terluka, masih harus motong-motong apa? Jenazah dari Uhud ke Madinah, itu bertambah repot kan. Maka Nabi akhirnya apa? Pengen meringankan beban mereka, udah kuburkan di sini saja. Ditambah lagi apa? Ada satu sunnah, kuburkanlah mereka di mana mereka meninggal dunia. Nah, jadi kalau kita tilik histori sejarahnya, ya ucapan Nabi itu ya ada sedikit latar belakang faktor apa? Ingin meringankan beban kaum muslimin. Kalau Nabi mengatakan kita angkut jenazah ini ke Madinah, padahal mereka sudah terluka, mereka sudah kelelahan, masih harus motong-motong angkat apa? Jenazah. Nah, itu tentu akan merepotkan. Yang ketiga. Yang keempat, dalam peristiwa perang Uhud itu sebenarnya apa? Meninggalkan satu kejadian yang di luar yang tidak diduga-duga. Kejadian yang ini miss saja, satu kesalahan. Jadi ada sahabat namanya Jabir. Jabir itu punya bapak. Bapaknya Jabir juga ikut berperang. Bapaknya Jabir juga ikut berperang. Tetapi ternyata bapaknya Jabir ini ketika berperang penampilannya tidak dikenali oleh kaum muslimin. Akhirnya dianggap sebagai musuh dan akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Menyisakan kejadian seperti itu. Ini mungkin nggak masyhur ya, cerita ini nggak masyhur. Tapi ada kisah begitu. Jadi walaupun tetap kesalahan kaum muslimin ini diampuni, bapaknya Jabir insya Allah masuk surga. Ya. Jadi karena ini namanya perang kan kadang-kadang ya, teman dikira lawan, lawan dikira apa?
teman, namanya orang berperang berkecamuk gitu kan, apalagi dalam kondisi yang panik misalnya. Nah, bapaknya Jabir itu ikut berperang. Nah, tapi dalam perperang penampilannya bapaknya Jabir itu tidak dikenali oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin kan 700 orang. Kan nggak semuanya kenal akrab, kadang-kadang apalagi kalau perang kadang-kadang wajahnya tertutup tameng atau pakai helm besi itu kan, jadi nggak begitu kelihatan. Apalagi kalau penampilannya tidak ada tanda khususnya. Makanya bapaknya Jabir ini itu kaum muslimin salah persepsi, salah menilai, dikira musuh padahal teman satu barisan. Ya, akhirnya bapaknya Jabir dibunuh. Nah, ketika meninggal dunia itu ya jenazahnya ikut dibariskan, ikut diurusi oleh kaum muslimin. Nah, setelah itu apa? Jabir memperhatikan wajah bapaknya dalam keadaan apa? Menangis, dia menangis. Jabir hidup dia, melihat bapaknya, waduh, meninggalnya di tangan kaum apa? Tapi beliau nggak dendam pada kaum muslimin, enggak. Nah, beliau sadar konsekuensi dari perang itu, hal seperti itu lumrah terjadi atau mungkin terjadi. Akhirnya Nabi menghibur dia apa? Tabkihi aula tabkihi, kamu menangis atau tidak menangis. Lam tazal al malaikatu tudilluhu, malaikat senantiasa menaungi bapakmu katanya. Dah, kamu enggak usah sedih. Jadi sekarang kan gitu loh. Kamu tangisi atau kamu tidak tangisi, malaikat itu sudah apa? Menaungi. Dan bapakmu itu sedikit pun tidak akan apa? Menyesal. Nanti ada ucapan Nabi gini. Jadi meskipun bapaknya Jabir itu meninggal di tangan kaum muslimin, itu sedikit pun tidak apa? Menyesal. Bahkan nanti kalau misalnya bapakmu di akhirat ditanya oleh Allah misalnya, dia ditanya oleh Allah diberi satu permintaan. Misalnya, gitu misalnya ya. Maka niscaya bapakmu akan meminta pengen hidup lagi dan berperang membela Rasulullah lagi dan matilah lagi. Itu harapan bapakmu. Jadi kalau misalnya ada orang mati syahid, Pak, dia ditanya, kamu punya apa, permintaan apa? Niscaya dia akan menjawab, Pak, aku pengen hidup lagi, pengen berperang lagi dan pengen mati lagi dalam perang itu. Lah bapakmu juga punya harapan seperti itu. Artinya kamu gak usah sedih. Udah bapakmu sekarang sudah tenang, sudah baik. Kemudian la tahsabanna alladzina qutil, kemudian Allah menurunkan tentang para syuhada Uhud itu dengan firman-Nya di surat Ali Imran. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan kamu kira mereka mati, enggak. Bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mereka diberi rezeki. Bahkan ada riwayat yang mengatakan orang-orang yang mati syahid itu ruhnya itu masuk ke dalam burung warna hijau, burung kecil warna hijau, dan burung ini sudah diizinkan berkeliaran di mana? Di surga. Ya belum boleh tinggal di situ. Jadi burung-burung ini rohnya orang-orang yang mati syahid itu masuk ke dalam apa? Burung-burung hijau, dan burung-burung ini sudah diizinkan untuk apa? Melihat keliling apa? Surga ya. Nengok dulu nih kaplengku di sini nih. Kamu sono. Ini siapa ini? Nah seperti itu. Dan mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Tinggal 4. Yang kelima, lam yusalli Rasulullah ala syuhada yauma Uhud. Rasulullah tidak menyolatkan para syuhada saat perang Uhud. Lah di sini. Ya, ini perilaku Rasul ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama, para fuqaha ya, ulama-ulama fikih, bahwa berkenaan dengan orang yang mati syahid itu tidak perlu disolatkan. Jadi seakan-akan ya kenapa nggak perlu disolatkan? Ya mereka ini dosanya sudah diampuni oleh Allah semuanya. Tanpa kita mendoakan mereka pun doa mereka sudah apa? Dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kana adadu syuhada yaum Uhud 70 rajulan. Jumlah para syuhada Uhud ada 70 orang. Tadi sudah kita bahas ya. Sementara dari orang-orang musyrik yang terbunuh berapa? Isnani wa isruna rajulan, 22 orang. Jadi jangan dikira dari kalangan orang musyrik enggak ada yang mati, ada yang mati. Yang mati 22 orang. Jadi meski tetap lebih banyak kaum muslimin. Kaum muslimin yang gugur 70, orang kafir yang mati 22. Yang ditahan itu cuma 1. Jadi orang kafir yang berhasil ditangkap menjadi tahanan cuma 1, namanya siapa? Abu Izzah Al-Jumahi. Nah, Abu Izzah ini dulu sudah kita ceritakan. Abu Izzah ini pas perang Badar itu dia ikut, Pak. Dan dia juga berhasil apa? Menjadi tawanan, ketangkep.
Lalu dia memelas itu meminta belas kasihan, memohon pada Nabi agar dibebaskan karena dia miskin. Ya Muhammad, tolong kasihani aku, bebaskan aku tanpa tebusan. Kasihan putri-putriku, anak-anakku, aku nggak punya harta. Aku janji nggak akan ikut memerangi kaum muslimin lagi. Ternyata dia ingkar janji, Pak. Janji nggak akan berperang lagi. Perang Uhud setahun kemudian dia ikut serta. Apesnya dia kembali ketangkep. Dan setelah ketangkep dia melas lagi, ya Rasul. Dah kali ini janji beneran katanya. Bebaskan aku nggak akan Nah, kata Nabi La ada ukatam saharidoika bimak kata. Aku kali ini nggak akan melepasin kamu. Kalau aku bebasin nanti kamu di Mekah masih akan keluar. Aku berhasil mengkibuli, mengkadali Muhammad 2 kali. Udah akhirnya Nabi perintahkan sahabat untuk membunuh Abu Izza ini. Ya kan orang mukmin nggak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Sekali dikasih kesempatan ya dia ngulang lagi udah. Apalagi ini urusan perang ya. Sudah baik Rasul pas di Mekah, pas perang Badar misalnya. Tahun kedua itu. Nabi sudah berbaik hati melepaskan orang ini tanpa tebusan, Pak. Yang lain kan harus nebus, kan ini dibebaskan tanpa tebusan. Dengan perjanjian dia tidak akan memerangi kaum muslimin lagi, nggak akan ikut-ikut lagi. Malah dia langgar janjinya baru setahun ikut perang Uhud, apesnya ketangkep sudah. Salam ya dibunuh oleh kaum muslimin. Dah sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada pertanyaan dari jemaah, silakan. Ya, enggak. Setiap cerita sifat itu kan harapannya ada hikmah. Ada apa? Ada hikmah ya, betul. Yang pertama kisah di awal itu yang Abdurrahman bin Auf. Ya. Itu ada 2 pelajaran mungkin. Cuma ini pelajaran atau lebih titiknya kemana ke hukum-hukumnya atau itu bisa masuk ke hukum. Kalau yang memberikan itu masuk sedekah atau apa? Jadi kan ada 2 sisi gitu kan, ada 2 peristiwa ya. Pertama bisa masuk ke hulu enggak? Bisa apa? Hulu hukum cerai. Hulu. Oh ya. Nah, yang kedua kalau memberikan itu kategorinya apa? Kalau sedekah apa ibadah apa? Nah ini kan berat sekali gitu kan. Kalau dalam apakah itu hanya kisah aja atau bisa diambil hikmahnya? Baik. Kalau kita lihat dari kisah, dari sisi kisah atau cerita itu memang kisah ya. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Sa'ad ibn Rabi ini bisa jadi betul-betul keinginan beliau. Artinya memang beliau punya niat seperti itu. Bisa pula itu adalah ekspresi atau kalimat yang menunjukkan betapa tulus dan baiknya seorang Sa'ad ibn Rabi. Jadi seakan-akan gini, saking baiknya Sa'ad pada Abdurrahman bin Auf itu seakan-akan dia sampai rela, kalaupun itu menjadi satu pilihan ya, rela menceraikan salah satu istrinya supaya bisa dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, pertama masalah khulu. Itu bukan khulu sebenarnya. Khulu itu apa sebenarnya? Khulu itu. Jadi khulu itu gini, Pak. Perempuan mengembalikan mahar suaminya. Jadi perempuan ini dulu misalnya antum menikahi seorang istri ya dengan mahar 10 gram emas. Dalam perjalanan istri itu nggak senang pada suaminya, entah karena sifatnya nggak baik, entah karena wajahnya jelek misalnya gitu kan. Akhirnya dia mau meminta cerai dengan mengembalikan mahar. Ini saya kembalikan maharku, ceraikan aku. Itu namanya khulu. Nah kalau sudah khulu itu dia nggak bisa nikah lagi, Pak. Ibarat kalau sudah meludah itu ya nggak bisa ditarik lagi, dijilat lagi. Nah gitu. Itu khulu. Nah adapun ucapan Abdurrahman bin Auf itu bukan khulu dia hanya gini loh, Pak, istriku 2. Kamu kan belum punya istri. Kalau engkau mau, nggak apa-apa, aku ceraikan istriku. Ini kan bukan kalimat yang diucapkan pada istrinya, pada temannya. Kalau engkau mau, aku akan ceraikan salah satu. Terus engkau tunggu masa iddah ini selesai, sehingga nanti engkau bisa
lamar dia, engkau nikahi dia. Nah, jadi ini satu sisi. Nah, jadi itu bukan khulu, sebenarnya bukan khulu, beda ya, bukan khulu. Dan nanti untuk lebih detailnya syarat-syarat khulu, bagaimana khulu itu terjadi, nah bisa dikaji di fikih, di pelajaran apa? Fikih, kajian fikih. Nah, kemudian yang kedua masalah apa tadi? Sedekah. Ya, kalau memberikan itu bisa digunakan gitu. Enggak, sebenarnya kalau masalah istri tadi itu enggak bisa disebut sedekah, Pak. Maksudnya gini, ketika istri sudah dicerai, itu kan status dia bukan lagi milik kita. Bagaimana kita bisa memberikan? Jadi nanti kalaupun itu terjadi kan gini, misalnya saat menceraikan istri salah satu istrinya, akhirnya kan salah satu ini kan merdeka kan, lalu dilamar oleh Abdurrahman bin Auf, boleh nggak dia nolak? Boleh lah, kan dia sudah merdeka. Nah gitu. Jadi itu bukan sedekah, sedekah istri itu nggak ada Pak ceritanya. Sedekah istri enggak, itu hanya apa ya? Saking apanya, saking baiknya saat Ibnu Rafi. Artinya gini, itu mungkin ya kalimat itu menunjukkan betapa besarnya pengorbanan yang siap dilakukan oleh Sa'ad Ibnu Rafi. Walaupun dalam praktek kenyataannya kan nggak seperti itu. Kenyataannya maksudnya gini, Sa'ad Ibnu Rafi tidak benar-benar menceraikan istrinya. Dan Abdurrahman bin Auf juga tidak bersedia menerima tawaran dari Sa'ad Ibnu Rafi. Nah itu jadi kisah-kisah yang seperti tadi itu sebenarnya tidak mesti harus tekstual kita ikuti, Pak. Bapak yang punya dua itu nggak usah kepikiran untuk sedekah pada yang belum punya istri, nggak usah, Pak. Pikir saja bagaimana bisa nambah satu lagi. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, jadi cerita-cerita yang tadi itu sebenarnya kalau dari satu sisi kita bisa nangkap gini. Bagaimana kebaikan yang ditunjukkan oleh para sahabat. Jadi satu sisi dari orang Ansor kita melihat mereka ini orang-orang yang rela berkorban sebesar apapun pengorbanan mereka. Dari kalangan kaum muhajirin kita melihat mereka ini orang yang bisa menjaga kehormatan, punya izzah, bisa menjaga harga diri dengan tidak sekedar mau menerima pemberian dari orang lain. Mungkin fokus kita ke arah itu saja. Ketika kita punya itu kita mampu, kita punya harta, harus punya semangat berkorban seperti orang-orang Ansor. Ketika kita tidak punya, harus punya izzah, bisa menjaga kehormatan sebagaimana orang-orang muhajirin. Nah itu mungkin lebih yang bisa kita ambil pelajarannya. Nggak usah mencontoh kayak Abdurrahman bin Auf, kayak siapa? Sa'ad Ibnu Rabi. Bapak tak ini siapa jemaah yang belum menikah? Istri saya 2. Kalau bapak mengatakan atau melakukan hal itu mesti dasarnya bukan karena peduli pada saudara yang belum menikah. Dasarnya mungkin bapak sudah bosan sama Pak istri, terus pengen cari ganti, gitu kan? Mesti dasarnya begitu. Gitu ya. Jadi nggak boleh sedekah dengan itu nggak boleh. Nah, itu ya. Jadi kalau istri sudah dicerai ya dia sudah merdeka. Kita nggak punya lagi kuasa untuk ngatur-ngatur dia. Aku cerai kamu, nanti setelah cerai kamu nikah dengan dia juga bisa. Gitu. Jadi ucapan Sa'ad bin Rabi itu ya sebenarnya hanya ekspresi betapa perhatian beliau pada Abdurrahman bin Auf. Jadi seakan-akan kalaupun dia harus menceraikan istrinya salah satu demi sahabatnya maka dia bisa melakukannya. Gitu. Yang lain? Ya, boleh. Yang tadi Ustaz bicara hubungan itu Ustaz dibawa ke arah sekarang zaman sekarang. Sekarang karena banyak lingkungan di kota besar itu mau putus usaha. Jadi ketika misalnya ada anaknya yang sudah meninggal dulu bapaknya belakang itu dicampur itu diperbolehkan atau tidak? Baik. Katanya kesukaannya bareng-bareng biasanya gitu. Baik. Masalah hukum tadi Pak. Jadi kalau kita berbicara keadaan ideal itu keadaan yang terbaik. Itu ya satu lubang untuk satu kuburan. Tetapi ketika zaman dan keadaan sudah tidak ideal, kayak area pekuburan sudah semakin sempit. Kita nyari kuburan mau nguburin kemana kesana kemari, mesti ditolak atau nggak boleh misalnya. Maka dalam keadaan seperti itu boleh menguburkan beberapa jenazah dalam satu lubang. Terlebih lagi kalau jenazah yang pertama itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Misalnya sudah 10 tahun yang lalu ini kuburan bapaknya, terus sekarang anaknya meninggal.
Boleh nggak dikuburin situ? Boleh. Ya. Secara hukum tadi kalau keadaannya sudah tidak memungkinkan, tidak ideal, satu lubang itu boleh beberapa jenazah. Nah, adapun kalau pandangan untuk masuk surganya bareng itu tentu nggak benar. Kalau itu bukan tergantung pada kuburannya satu atau enggak satu. Kalau itu tergantung pada amal. Ya kalau amal bapaknya baik, dia bisa masuk surga duluan. Ya, kalau amal anaknya yang baik, ya anaknya masuk surga duluan. Ya, bukan karena dikubur bareng terus sama-sama masuk surga. Ya enggak gitu, Pak. Konsepnya enggak gitu. Gitu, Pak. Jadi secara hukum boleh, ya, tapi sekali lagi ya itu dalam kondisi ketika sudah tidak ideal atau dalam keadaan yang dibutuhkan. Nah, adapun kalau memahami nanti sama-sama masuk surga itu tentu tidak berdasar. Karena tolak ukur nanti kita masuk surga bareng atau tidak bukan karena posisi kuburan kita satu lubang atau tidak. Gitu. Ada lagi? Cukup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.